Om Swastiastu. Kembali lagi dengan pembelajaran daring matematika. Ini merupakan kelanjutan video yang pertama tadi terkait dengan sifat-sifat logaritma. Kita sudah membahas sifat yang sampai nomor sifat 6. Selanjutnya kita akan bahas sifat yang ketujuh dari logaritma. Yang sifat ketujuh ini merupakan sifat dari perkalian logaritma, tapi berbeda dengan perkalian logaritma yang sebelumnya. Ini sifat perkaliannya adalah dengan basis atau bilangan pokok yang berbeda. Tapi kita akan kalikan bentuk logaritma, di mana bentuk logaritma yang pertama, numerusnya sama dengan basis atau bilangan pokok pada logaritma yang kedua. Bentuknya ada seperti ini. A log B kali C, A log B kali B log C. Di mana numerus pada logaritma yang pertama ini sama dengan basis pada atau bilangan pokok pada logaritma yang kedua. Sesuai dengan sifat, maka A log B kali B log C ini akan sama dengan A log C. Jadi tinggal dihilangkan numerus dengan bilangan pokoknya. Contoh, 2 log 7 kali 7 log 8. Jadi, numerus pada log pertama sama dengan basis atau bilangan pokok pada log yang kedua. Sehingga 2 log 7 kali 7 log 8 ini akan sama dengan 2 log 8. Nah, sekarang 2 log 8 ini kalian cari nilainya. Ingat seperti video yang sebelumnya atau materi yang sebelumnya, kalian harus selalu berpikir mengubah bilangan pokok atau basis dari logaritma menjadi bentuk bilangan berpangkat dan numerusnya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Sekarang 2 bisa diubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Jika tidak, tetapin 2, berarti 8 yang kalian ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 8 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3. Rasanya sudah pernah dibahas ini. Sehingga berikutnya sesuai dengan sifat, 3-nya itu kalian bawa ke depan, sisanya 2 log 2. Sehingga 3 kali 2 log 2. 3 log 2 ini sesuai dengan identitas atau sesuai dengan sifatnya adalah 1, berarti 3. Sehingga terakhir nilai dari 2 log 7 kali 7 log 8 adalah sama dengan 3. Sifat selanjutnya 8 log A log B sama dengan 1 per B log A. Ini seperti sifat inversenya atau kebalikannya. A log B sama dengan 1 per B log A. Ingat, kalian harus lihat di sini. A log B ini menjadi 1 per B log A, di mana numerusnya menjadi basis atau bilangan pokok, dan bilangan pokoknya menjadi numerus. Silakan dipahami, tinggal dibalik saja. Contoh, 3 log 4. Ini kalian bisa ubah menjadi 1 per 4 log 3. Nanti kita akan bahas beberapa contohnya kembali. Berikutnya, A log B. Ini kalian ubah ke dalam bentuk pembagian, hanya saja nanti basisnya ini atau bilangan pokoknya ini bisa berubah-ubah. Tergantung nanti persoalan. A log B sama dengan P log B dikalikan dengan P log A. Di mana P-nya ini tidak lebih dari 0 dan P-nya ini juga tidak sama dengan 1. Jadi untuk bilangan pokoknya atau basisnya ini nanti bisa kalian gunakan berapapun tergantung nanti persoalan. Biar nanti soalnya bisa diselesaikan. Jadi A log B ini akan sama dengan, sesuai dengan sifat, A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Contoh sederhana saja dulu. 4 log 5 sama dengan P log 5 per P log 4, di mana P-nya ini nanti bisa kalian ubah-ubah. Atau bisa juga 4 log 5 ini sama dengan log 5 per log 4. Sama saja. Udah, itu beberapa sifat-sifat logaritma. Sekarang kita akan bahas beberapa soal terkait dengan logaritma secara umum. Berikutnya contoh yang pertama. 5 log 10 dikurangi 5 log 4. Jadi ini pengurangan. Kalau pengurangan berarti kalian bisa ubah ke dalam sifat pembagiannya karena bilangan pokoknya sudah sama, 5 dan 5. Sehingga 5 log 100 kurang 5 log 4 ini akan sama dengan 5 log 100 dibagi 4. Selanjutnya menjadi 5 log 25. Nah, ini kembali 5 log 25 itu berapa? Ubah sekarang kedua-duanya bilangan pokok ataupun numerusnya.
jadi bilangan berpangkat. Sehingga ini akan menjadi 5 log 5 pangkat 2 sesuai dengan sifat 2-nya bawa ke depan, sisa 5 log 5. 5 log 5 sesuai dengan sifat juga nilainya 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga dapat disimpulkan 5 log 100 dikurangi 5 log 4 ini hasilnya adalah 2. Nah, berikutnya tentukanlah nilai dari 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Nah, kita akan gunakan satu per satu. Ini 2 log 3 numerusnya sama dengan bilangan pokok dari logaritma yang kedua. Kita tulis di sini 2 log 3 ini Pak tandai kali 3 log 4 kali 4 log 2 berarti tinggal sisa 2 log 4. Udah, 2 log 4 sisanya sesuai dengan setelah menggunakan sifat-sifat logaritma berarti sekarang 2 log 4 kali 4 log 2. Juga sama, numerus bila logaritma pertama sama dengan bilangan pokok atau basis pada logaritma kedua. Sehingga sisanya adalah 2 log 2. 2 log 2 ini berapa? Sesuai dengan sifat logaritma 2 log 2 adalah 1. Sehingga 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2 itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang berikutnya soal pemisalan. 3 log misalkan 3 log 2 sama dengan A. Maka tentukanlah nilai dari 3 log 6. Di sini kalian harus berpikir yang diketahui 3 log 2, yang ditanyakan 3 log 6. Berarti kalian harus bisa mengubah 3 log 6 atau 3 log 6 ini biar ada 3 log 2. Atau karena sudah bilangan pokoknya sudah sama, kita nggak usah pikirkan bilangan pokoknya. Berarti kalian harus berpikir ubah 6 menjadi perkalian bilangan yang ada 2-nya. Paham sampai di sana? Ubah 6 menjadi perkalian dua bilangan yang ada unsur 2-nya. Caranya mudah. Misalkan biar ada unsur 2-nya, 2 kali berapa sama dengan 6? 2 kali 3. Ya, sehingga 3 log 6 ini akan kalian ubah menjadi 3 log 2 kali 3. Sehingga sesuai dengan sifat perkalian, maka bentuk logaritmanya menjadi penjumlahan. Sehingga 3 log 2 tambah 3 log 3. 3 log 2 diketahui berapa nilainya? 3 log 2 itu adalah A. 3 log 3, 1. Sesuai dengan sifat. Sehingga 3 log 6 itu akan sama dengan A tambah 1. Berikutnya, ini sifat penjumlahan dan pengurangan. 5 log 35 tambah 5 log 55 dikurang 5 log 77. Berapa hasilnya? Ini ingat sesuai dengan sifat logaritma, penjumlahan akan menjadi perkalian, pengurangan akan menjadi pembagian. Sehingga sekarang kalian bisa mengubah semuanya, berarti 5 log. Karena ini penjumlahan berarti 35 kali 55. Pengurangan berarti karena pengurangan menjadi pembagian, berarti dibagi 77. Di sini kalian bisa sederhanakan. Kalau bisa sederhanakan, misalkan 55 sederhanakan dengan 77, berarti sama-sama dibagi 11 jadi 5 jadi 7. 35 kali 5 bagi 7 itu hasilnya 25. Silahkan dicek nanti. Atau bisa saja 35 kali 55 dibagi 77. Jadinya dapat 25. Jadi terserah kalian nanti apakah kalian langsung mau menyederhanakan atau mau mengalihkan. Dan didapatkan di sini adalah hasilnya 5 log 25. Sebenarnya 5 log 25 sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ubah dalam bentuk bilangan berpangkat, pangkatnya dibawa ke depan. Jadi 2 kali 5 log 5 dapat 2 kali 1. Yaitu 5 berarti nilainya. Ini hasilnya 5 semua. Nah, sekarang ini juga contoh terakhir adalah terkait dengan pemisalan. tapi di sini menggunakan nilai logaritma yang asli. Misalkan diketahui log 2 sama dengan 0,301, diketahui log 3 sama dengan 0,477, maka tentukanlah nilai dari log 12. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kalian harus mengubah 12 ini menjadi perkalian dua bilangan yang ada unsur 2 dan 3-nya.
sesuai yang diketahui. Yang Pak ulang sekali lagi, mengubah 12 ini biar dijadikan perkalian bilangan yang ada unsur 2 dan 3-nya. Kita akan ubah bertahap. Pertama, log 12, kalian mau ubah menggunakan 2. Biar ada unsur 2-nya berarti kalian harus menggunakan 2. 2 kali berapa sama dengan 12? Berarti 2 kali 6. Sehingga pertama kalian ubah adalah log 12 sama dengan 2 log 2 kali 6. Sifat perkalian ubah menjadi penjumlahan. Berarti menjadi log 2 tambah log 6. Karena perkalian menjadi penjumlahan. Log 2 berapa nilainya? Log 2 nilainya adalah 0,301. Sekarang log 6. Log 6 diketahui nggak? Berapa nilai logaritmanya? Belum diketahui. Sehingga kalian ubah sekarang log 6. Seperti yang tadi, ubah log 6 ini atau ubah 6 ini biar ada unsur 2 dan 3. Udah? 2 bisa nggak gunakan 2? 2 kali berapa sama dengan 6? Bisa, 2 kali 3. Berarti log 6 ini kalian ubah menjadi log 2 kali 3. Kembali lagi gunakan sifat perkalian. Ini tetapin kembali 0,301 tambah log ini perkalian, log 2 tambah log 3. Kembali diubah. Log 2-nya ini tetap, log 2-nya ini menjadi 0,301 dan log 3-nya adalah 0,477. Sehingga semuanya kalian jumlahkan ini harus pelan-pelan menjumlahkan desimal. Ingat bagaimana cara menjumlahkan desimal dengan meluruskan tanda komanya. Setelah dijumlahkan dapat 1,079. Sehingga dapat disimpulkan adalah nilai dari log 12 adalah 1,079. Sudah, silahkan dipahami contoh soal maupun sifat-sifat logaritma. Nanti kita akan bahas atau nanti kalian akan mengerjakan beberapa tugas terkait dengan logaritma dan sifat-sifatnya. Nanti saya akan bagi menjadi 2 sesi atau 2 kali pertemuan untuk latihan soal terkait dengan logaritma. Karena kemungkinan kalian akan sedikit bingung terkait dengan logaritma itu sendiri. Tetapi silahkan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Karena jika kalian mempelajari dengan seksama, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan paham terkait dengan logaritma. Sudah? Sampai di sini dulu pertemuan kali ini terkait dengan logaritma. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Silakan pelajari dengan